Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَقَالَ تَعَالَى وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada subuh ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan belajar Al-Quran. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan belajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan untuk belajar di subuh ini. Sekarang materi bacanya surah Al-Fat ayat 29. Sudah dibuka ya semuanya? Baik, seperti biasa kita bersama-sama dulu membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Sekarang materi bacanya surah Al-Fat ayat 29, ayat terakhir. Ini ayatnya mungkin sering dibaca, tapi sengaja saya pilih ini. Ada beberapa bacaan kalau membacanya itu agak berat. Nah, nanti kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum kuat sampai situ soalnya panjang-panjang. Kalau nggak kuat kita potong aja. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yuk, 1, 2, 3. Walladzina asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'a tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Awas di situ mim mati ketemu mim ya, ditahan. Simahum fi wujuhihim mim mati ketemu mim ya. Kita ulangi. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Apa? Tahu? Nah, pakai ha. Kalau berhenti sitanya berubah menjadi ha. Nah, ini disebutnya apa? Ta marbutoh, seperti al-qari'ah. Oh, jadi ha. Asalnya ta al-qari'atu. Tapi karena berhenti ya, maka bunyi suaranya menjadi ha. Dzalika mathaluhum fit Taurah.
wa masaluhum fil injil. Bo-nya panjang pendek? Fastaghlaba panjang pendek? Pendek. Maka bacanya cepat. Fastaghlaba fas. Nah, langsung ke fas. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa. Yo, 1, 2, 3. Fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, jadi prinsipnya lebih baik pendek-pendek, yang penting pas bacaannya, ya, daripada kita baca yang panjang, kemudian nafas kita tidak kuat. Ya, lebih baik dipotong-potong aja, potong-potong, tapi tajwidnya benar. Ya, kadang kan yang bikin kita nggak kuat tuh karena karakter bacaan itu kan beda-beda ya. Dalam satu kali membacanya itu berbeda-beda. Ada yang ada yang ditahan kan gitu ya. Ada yang panjang sekali seperti di sini banyak. Dan ini memang karakternya si huruf itu sulit membacanya itu berat. Seperti tadi ya, dari kazar'in ini harus pelan-pelan bacanya, nggak boleh cepat-cepat. Kalau cepat-cepat pasti takut salah. Kazar'in, soalnya hurufnya betul-betul berat-berat ya. Zai, kemudian shin, ya, dhad, yu'jibuz zurra. Nah, situ hati-hati, ada 2 tasdid, ya. Fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra. Harus pas ya bacanya. Baik, sebelum baca satu-satu kita ulangi dulu dari awal. Ta'ud ya. Yuk bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu
asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarhu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, ini satu ayat tapi lumayan panjang ya ayatnya. Nanti di rumah bisa diulang-ulang dan bisa dihafalkan juga ya. Baik, mangga Pak Haji. Tolong diperhatikan panjang pendek ya, satu panjang pendek. Terutama yang panjangnya 6 yang ada halis ya. Itu di sini banyak. Asyidda, ruhama ya. Ini ayat ini tentang akhlak atau karakternya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Jadi Rasulullah itu asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Keras atau tegas terhadap orang kafir. Asyidda. Ruhama'u. Nah, ruhama ini tapi di samping itu Rasulullah juga apa? Berkasih sayang. Jadi orangnya baik ya, orangnya baik. Di satu sisi keras, tegas terhadap orang kafir, tapi di satu sisi juga lemah lembut atau ini kasih sayang ya, itu seperti itu. Dan ini luar biasa kalau kalau kita hayati, kalau kita dalami mananya. Jadi dari sisi bacaan itu ya panjang pendeknya perhatikan. Kemudian bacaan yang ditahan di sini juga banyak contoh-contohnya. Tarahum ruk'an sujjadai. Nah, ini bacaan-bacaan yang ditahan ini juga diperhatikan. Kenapa? Karena kesempurnaan membaca itu terletak pada bacaan yang ditahan. Ya. Misalkan Pak Eko panjang pendeknya bagus, hurufnya bagus, tapi membaca yang ditahannya kurang pas. Enggak ini juga, kurang sempurna juga. Misalkan tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Misalkan gitu bacanya. Kira-kira apa yang terdengar? Kurang pas, gak enak. Nah, justru seninya di situ, Pak. Seni membaca itu di situ, di bacaan yang ditahan. Kalau Bapak pas membacanya 4 ya ditahannya, maka kita di situ boleh bervariasi. Ya. Seninya di situ. Tarahum ruk'an
sujjadan yabtaguna fadlan. Nah, seperti Pak Ketua kan sering nadanya cengkok-cengkoknya kan luar biasa. Nah, di sini di bacaan yang ditahan ini harus sempurna. Nah, jadi nanti Pak Haris juga sesekali kasih variasi, kasih cengkokan-cengkokan tuh di bacaan-bacaan yang ditahan, gunah, ikhfa, iklab, idgham mim gitu. Jadi jangan datar boleh bagus. Ruk'a sujadai, tinggal gitu aja. Nah, tapi kan sayang kalau nggak dikasih variasi sesekali, ya berirama lah, boleh bebas. Karena membaca Quran itu harus dengan seni, ya, supaya indah, supaya jadi penggugah, supaya jadi supaya jadi bacaan yang indah gitu, ya. Dan Allah sangat suka ya bacaan yang dengan suara yang lantang dan suara yang indah. Nah, ini ada waktu sedikit sampai jam 6 ya, sebentar lagi saya akan menjelaskan tentang bab tilawah Al-Qur'an ya di dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ini ada hal yang menarik. Di sini dijelaskan di dalam kitab Tilawatil Quran bahwa membaca Quran itu atau tilawah Quran itu hiya afdalul adhkar. Dia seutama-utamanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Quran itu sama dengan zikir dan zikir yang utama ya di dalam Quran. Oleh karena itu Rasulullah SAW di sini menggambarkan beliau membaca Quran itu ya, mendawamkan Al-Quran itu, bertilawah Quran itu di dua tempat. Pertama di dalam salat, yang kedua di luar salat. Di mana? Di dalam salat dan di luar salat. Dan itu yang paling bagus itu di dalam salat. Nanti kita di sini. Jadi Al-Adhkar ini adalah zikir-zikir seharian Rasulullah SAW. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, di sini banyak yang dilakukan, zikir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Termasuk baca Quran ini zikir, ya. Maka jangan aneh Pak, ketika Bapak umroh tuh atau haji ya, di dalam tawaf, karena ketika kita tawaf itu kan nggak ada bacaan khusus, kecuali dari Hijr Ismail ke Hajar Aswad, itu khusus itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selebihnya ketika kita muter tawaf itu nggak ada bacaan khusus. Maka jangan aneh nanti di yang tawaf itu ada ya, biasanya orang Arab itu dia pegang HP atau pegang Quran tuh ngaji aja, sekeliling tuh ngaji terus. Karena apa? Hiya afdalul adhkar, karena dia seutama-utamanya zikir. Ya, jadi Bapak kalau nggak bisa bacaan ini jangan takut, baca Quran aja. Ya, di dalam tawaf itu baca Quran, terus baca Quran. Karena disebutnya seutama-utamanya di zikir. Nah, di sini yang menarik, para ulama ya terdahulu banyak mencontohkan. Karena membaca Quran itu zikir yang paling utama, maka di sini dijelaskan para ulama terdahulu untuk menjaga tilawatul Quran itu lailan wa naharon, siang malam selalu membaca. Ya, bahkan yang menarik di sini ya dicontohkan syahraini khutmatan. Ada yang 2 bulan sekali khatam. 2 bulan sekali khatam. Berarti satu harinya berapa juz Pak Haris? Setengah juz. Ya. Kalau Pak Haris baca sehari setengah juz, maka 2 bulan khatam. Ya. 2 bulan khatam. Ada juga wa akharuna fi kulli syahrin khatmatan. Ada juga sebagian yang lain syahron, 1 bulan khatam. Berarti kalau 1 bulan 1 juz, ya, 1 juz. Wa akharuna fi kulli ashrin layalin khatmatan. Ada juga sebagian yang lain 10 hari khatam. Kalau 10 hari, sehari berapa? 3 juz, ya, 10 hari
3 juz. Ada juga yang samani layalin 8 hari, ada yang 8 hari. Wa akharuna fi kulli sab'in, ada yang 7 hari. Ya. Wa hadza fi'lul aktsarina minas salaf. Jadi ini banyak yang yang para ulama salaf itu, ya, ulama terdahulu itu banyak yang 1 minggu, yang 1 pekan hatam. Berarti kalau 1 pekan berapa juz 1 harinya? Ya 4 lebih ya, 4 lebih. Ya 4 lebih. Nah, wa akharuna fi kulli sittun, ada juga yang 6 hari. Ya. Baca aja ini mah, bukan ini. Tadarus tilawah, ya. Wa akharuna fi kulli khamsin, ada yang 5 hari. Wa akharuna fi kulli arba'in, ada yang 4 hari. Wa kasiruna fi kulli salasin. Dan yang paling banyak di antara mereka itu, para ulama itu, 3 hari hatam. Kalau 3 hari seharinya 10 juz. Nah, Faris siap 10 juz. Bareng haji dulu. Ya. Ada jamaah kami. Ya. Sehari 7 juz. Iya. Sehari bisa kan? hatam. Bisa kan? Iya. 7 kali hatam. Berarti ini contoh ini tuh bener. Memang nyata. Gitu. Ya, tadi salah satu contohnya bisa. Asal diam kan? Apalagi kalau dalam ibadah haji atau umroh itu memang waktunya ibadah gitu. Ya, kita seharian bisa gitu. Nah, kita bisa nggak sebulan sekali duduk 1 hari penuh dari pagi sampai sampai sore? Ya bisa-bisa aja kan. Itu tergantung Bapak semuanya. Gitu ya. Nah, ini menariknya wa katsirun fi. Jadi untuk menjaga tilawah Quran tuh para ulama terdahulu seperti itu. Ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 10 hari, ada yang 3 hari tadi kan. Bahkan di sini ada yang 1 hari. Ya, ada yang 1 hari. Macam-macam, luar biasa. Nah, ini gambaran pentingnya tilawah Quran. Ya, karena tilawah Quran itu afdalul adzkar. Seutama-utamanya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita ketahui ya, Masya Allah, keutamaannya banyak sekali. Ya, keutamaan pahalanya ya. Dan keutamaan yang lainnya. Nah, oleh karena itu di sini juga dijelaskan Rasulullah itu, Bapak ya, semuanya, Rasulullah itu di sini di dalam sholatnya luar biasa. Beliau mengagendakan si baca Al-Qur'an itu menjadi rutinitas. Ya, ada khusus nih, ada bacaan khusus. Contoh, wasunnatu ayyaqra'a fi raqatil awal min salati subhi yaumil jum'ah. Tuh, disunahkan membaca rakaat awal dalam salat subuh hari Jumat. Nah, mungkin yang sudah biasa Ustaz juga dibaca ya. Alif lam mim tanzilul kitab, yaitu surat As-Sajdah. Rakaat pertama As-Sajdah. Wa fi tsaniyah hal ata 'alal insan. Nah, ini memang memang zikir dalam salat Rasulullah seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau melaksanakan sunnah Rasulullah, nah ini salah satunya. Hari Jumat subuh, rakaat pertama surah Sajdah. Ustaz gimana? Kan saya mah enggak hafal. Makanya salat berjamaah ada imamnya. Ya. Jadi kita paling enak ya, Pak Eko ya, paling enak tinggal ikut. Jadi nggak usah ngafalin, ikut aja salat berjamaah. Termasuk di Nabawi dan di Masjidil Haram Jumat subuh ya sama, ya sama pakai sujud tilawah. Ya. Makanya itu ini kadang banyak yang nggak tahu tuh jamaah itu. Pas rakaat pertama Allahu Akbar malah sujud. Iya kan? Karena nggak tahu, nggak biasa, ya nggak biasa. Nah, kemudian di sini fi sholatil istisqa. Nah, fi sholatil Id wal istisqa. Jadi kalau sholat Id dan istisqa ada khusus Rasulullah membacanya. Rakaat pertama badal Fatihah surat Qaf. Surat apa? Qaf. Terus yang rakaat kedua iqtarabatis saah. Ini kalau nggak salah surah
Al-Qamar. Iqtarabati Sa'ah itu surah Al-Qamar. Sebelum Ar-Rahman tuh ada surah Al-Qamar. Nah, gitu ya. Atau nah ini ada wa in syaa qara'a fil awal. Jadi kadang-kadang atau Rasulullah juga rakaat pertama sabihis. Nah, tadi mah panjang, ini agak pendek ya. Sabihis sama rakaat kedua hal ata. Nah, ini pada salat apa ini? Bukan, salat Id, Idul Adha, Idul Fitri. Nah, ini ayat surat yang dibacanya. Dan istisqa. Istisqa itu surat apa? Ya, meminta hujan, istisqa ya. Nah, kita mah kemarin sering hujan ya. Sering hujan. Nah, kemudian ada lagi sunnah membaca ya pada awal dari salat Jum'ah ya. Salat Jumat nih, salat Jumat. Nah, ini ada berapa macam. Rakaat pertama surah Jum'ah. Ya. Surah Jum'ah apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ada wal artinya enggak? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus Zizil Hakim huwallazi ba'atsa fil ummiyyin. Nah, itu surah Jum'ah. Terus rakaat keduanya sunahnya Al-Munafikun. Setelah itu tuh, setelah Jumat itu ada surah Al-Munafikun. Atau nah kadang-kadang juga kalau enggak itu Sabihis. Nah, ini Sabihis ini harus hafal nih. Soalnya ini favorit Rasulullah. Jadi Bapak-bapak semua harus Harus hafal Sabihis sama Hal Ata. Nah, jadi rakaat kedua Hal Ata ya. Rakaat kedua Hal Ata. Kemudian nah ini nih, ini insya Allah bapak-bapak semuanya pasti melaksanakan dan ini pahalanya besar sekali. Wasunnatu dan sunnah ya membaca pada rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh. Nah ini pahalanya besar. Apa pahalanya kalau kita melaksanakan? Ya dunia dan sisinya ya. Jadi ini orang kaya ya, kita memiliki dunia ya dan seisinya. Nah, apa yang dibaca? Nah, ini ada dua. Pertama, badal Fatihah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Surah Al-Baqarah ayat 136. Ini satu ayat aja. Itu satu. Terus rakaat keduanya, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila. Ini surah Ali Imran ayat 64. Nah, itu satu. Wa in syaa, kadang-kadang juga Rasulullah rakaat pertamanya, nah ini yang paling gampang, Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi setelah Fatihah baca surah Al-Kafirun ya. Pilih yang mana? Yang hafal aja ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, itu salat sunnah apa? Ya fajar itu. Ini memang ya kan tadi berangkat dari apa? Berangkat dari tilawah Quran itu seutama-utamanya zikir. Maka harus dibaca di dalam salat dan di luar salat. Jadi harus kita baca ya. Harus kita baca. Nah, ini juga sama. Qul ya al-kafirun dan al-ikhlas itu sama-sama di salat sunnah, misalkan salat sunnah maghrib ya. Salat maghrib dan istikharah tuh di sini disebutkan. Kalau Bapak misalkan satu saat salat istikharah, ya ayatnya itu aja, al-kafirun sama al-ikhlas ya. Nah, ini merupakan zikir baca Quran yang dirutinkan dan didawamkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan sholat. Jadi bacaan-bacaannya tuh ini ya salah satunya gitu ya. Iya, kul ya we jeung itu nanti Al-Ikhlas ya. Nah, jadi intinya
ya dalam bab tilawah Al-Qur'an itu karena keutamaannya sangat banyak sekali dan kita harus senantiasa menjaganya. Jadi menjaga Quran itu bukan hanya untuk orang yang hafal ya. Tapi yang tidak hafal juga, yang belum hafal juga harus menjaga Quran dengan apa? Dengan membacanya, dengan tilawah. Sebagaimana tadi contoh-contoh para ulama terdahulu, ada yang 2 bulan hatam, ada yang 1 bulan hatam. Ya, jadi Quran ini merupakan kebutuhan. Terus kita baca. Ibarat kita makan sehari berapa kali? 3 kali. Nah, ini juga kita harus menjadi kebutuhan. Ya. Tadi kan ada yang seminggu sekali hatam. Ada yang 3 hari hatam, ya, 3 hari. Nah ini maksud saya pernah cerita di sini. Itu di apa ya di pesantren Krapiak tuh. Anak-anaknya mendawamkan yang 1 hari 1 ini 10 juz. Jadi 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Ya kebayang nggak Bapak baca 1 hari 10 juz ya? Jangankan 1 juz aja, ya. Nah, bagi kita sebetulnya bukan kalau yang tingkatannya lebih tinggi ya. Bagi kita bukan lagi memikirkan pahalanya. Walaupun kita tahu baca Quran tuh pahalanya dihitung satu huruf. Wah, nanti kan tambah banyak. Ya, yang kita pikirkan bukan itu. Yang saya rasakan ketika kita banyak ngaji, banyak tilawah, banyak membaca, lisan kita akan terjaga dari kesalahan. Jadi ngajinya tuh terus lancar gitu, terus enak, terus bagus gitu. Beda dengan yang jarang. Coba Bapak 1 bulan aja gak ngaji, habis itu ngaji, apa yang dirasakan? Itu ini lagi, kaku lagi, ya. Nah, jadi bagi kita tilawah itu bukan hanya sekedar mengejar pahalanya ya, tapi bagaimana ketika kita rutin terus membaca Quran, maka yang akan kita dapatkan, kita terjaga dari kesalahan-kesalahan membaca. Jadi membacanya itu terus bagus, terus enak, terus lancar gitu ya. Karena prinsip utama di dalam membaca Quran itu semakin diulang, semakin lancar. Tapi semakin jarang, semakin sulit, semakin kaku, semakin susah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa terus istiqomah dalam tilawah Al-Quran. Nah, terutama bapak-bapak yang sering belajar di sini, nah, mudah-mudahan terus istiqomah, terus termotivasi ya, terus membaca, terus tilawah. Insya Allah kalau kita dekat dengan Quran ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kalau kita dekat dengan Quran, maka Quran pada saat nanti di hari kiamat akan datang kepada kita sebagai apa? Syafaat, sebagai pertolongan ya, sebagai pertolongan untuk kita semua. Karena pada hari nanti tidak ada pertolongan kecuali amal kita masing-masing. Salah satunya amal membaca Al-Quran. Nah itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita istiqomah, maka kita mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja, mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya tilawah Al-Quran dengan istiqomah ya. Karena sesuatu yang istiqomah itu insya Allah baik ya, insya Allah baik. Walaupun Bapak 1 hari 1 halaman asal istiqomah, insya Allah baik ya. Walaupun Bapak sehari 1 juz asal istiqomah, insya Allah baik ya. Daripada ngajinya sebulan sekali langsung hatam ya, mendingan sedikit-sedikit, yang penting rutin. Nah, tapi kan kita punya target terus bertahap. Yang tadinya 1 halaman naik jadi 5 halaman misalkan. Yang tadinya 5 halaman jadi naik 10 halaman. Nanti naik lagi 1 juz, terus bertahap. Nanti satu saat boleh dicoba. Saya pengen ngaji ya 1 hari 10 juz. Wah, kan mantep. 10 juz dari mulai pagi sampai pagi lagi. Ya. Yang penting cara bacanya jangan tahqiq ya. Kalau kita sedang tadarus jangan tahqiq. Tahqiq itu yang pelan. A'udzu billahi min. Kalau
Kalau 10 juz baca gitu kapan beresnya? Yang hadar aja. Hadar itu yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nah, itu hadar. Jadi insyaallah 10 juz itu kalau ngajinya gitu enggak terasa, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, itu saja karena sudah jam 6 lebih. Mudah-mudahan belajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dan senantiasa disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.